Dampak daripada oligarki adalah terjadi pelemahan kedaulatan negara. Karena ekonomi akhirnya bisa kita tahui dikendalikan oleh segelintir orang. Kebijakan negara lebih tunduk pada kepentingan mereka dibanding kepentingan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Indonesia dalam cengkraman oligarki. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sih caranya khilafah agar negara tidak dikuasai oleh oligarki. Sebelum kita bahas terlalu panjang terkait dengan fakta Indonesia dicengkram oleh oligarki, maka kita harus menyepakati dulu apa definisi dari oligarki. Oligarki adalah sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai oleh segelintir elit yang kaya dan memiliki pengaruh. Mereka mengendalikan kebijakan negara demi kepentingan pribadi, kelompok, dan bisnisnya. Ini yang disebut dengan definisi dari oligarki. Maka, apa sih bukti bahwa oligarki itu mencengkram Indonesia? Yang pertama, buktinya adalah bahwa terjadi politik yang berbiaya tinggi. Pemilu di Indonesia membutuhkan modal yang sangat besar sehingga hanya segelintir orang kaya yang didukung oleh konglomerat yang bisa. Apa sih bukti bahwa oligarki mencengkram Indonesia? Yang pertama, kita paham bahwa politik demokrasi di Indonesia berbiaya tinggi. Pemilu di Indonesia membutuhkan modal yang sangat besar, sehingga hanya segelintir orang kaya yang didukung oleh konglomerat, oleh oligarki yang bisa maju dalam pertarungan politik. Kita mengetahui bahwa calon presiden, gubernur, dan kepala daerah secara vulgar mengatakan di depan media membutuhkan biaya yang sangat besar untuk bisa maju dalam pertarungan politik. Dibutuhkan kurang lebih puluhan, bahkan mungkin ratusan triliun untuk seseorang bisa maju dalam pertarungan politik pemilihan presiden. Dan kurang lebih dibutuhkan ratusan miliar seseorang politikus, calon gubernur bisa maju dalam konstelasi politik pemilihan gubernur. Dan untuk menjadi kepala daerah dibutuhkan puluhan miliar untuk menjadi seorang kepala daerah. Ini membuktikan bahwa politik demokrasi berbiaya tinggi. Apakah mungkin seseorang yang kita anggap amanah bisa maju dalam pertarungan pemilihan pemimpin di dalam sistem politik yang sekarang tanpa ada dukungan dari konglomerat atau oligarki? Dengan biaya yang mereka sampaikan, membutuhkan puluhan untuk kepala daerah, ratusan miliar untuk gubernur, dan puluhan bahkan ratusan triliun untuk menjadi seorang presiden. Nampaknya tidak mungkin ada orang di Indonesia yang bersih yang bisa maju dalam pertarungan politik pemilih kepemimpinan tanpa dukungan oligarki. Bisa jadi ini adalah sistem politik yang disetting agar seorang pemimpin membutuhkan peran daripada oligarki. Tentu tidak akan ada makan siang yang gratis. Oligarki yang membiayai calon pemimpin tersebut pasti akan minta kompensasi. Jika saya membiayai Anda, nantinya ketika Anda menang, maka Anda punya tanggung jawab untuk menjaga kepentingan bisnis saya. Sekalipun bisnis sang konglomerat
bisnis sang oligarki melarang, sekalipun bisnis oligarki tersebut melanggar aturan undang-undang dan regulasi. Karena politik balas budi seorang pemimpin tersebut tidak bisa berlaku tegas kepada oligarki. Inilah bukti bahwa oligarki mencengkram Indonesia, salah satunya dengan politik berbiaya tinggi. Akibatnya, kebijakan daripada pemimpin tersebut, baik di tingkatan kepala daerah maupun provinsi, termaksud seorang presiden, pasti akan berpihak kepada sang pemodal, elit ekonomi, oligarki, ketimbang menjaga kepentingan rakyatnya. Sebagaimana yang bisa kita saksikan dalam kesempatan sebagaimana yang kita bisa saksikan belakangan ini. Apa bukti bahwa oligarki mencengkram Indonesia? Yang kedua, bahwa sumber daya alam dikuasai oleh segelintir orang. Sektor pertambangan, energi, perkebunan lebih banyak kita saksikan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar, bukan dikendalikan atau dikelola oleh negara atau rakyat masyarakat. Padahal kita tahu di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, air serta kekayaan lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan diserahkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Nampaknya pasal 33 ayat 3 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini belum diamandemen. Ini masih ada. Tapi mari kita saksikan bagaimana bunyi pasal 33 yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan keuntungannya diserahkan kepada rakyat. Faktanya, apakah itu yang kita saksikan hari ini? Tentu berbeda antara apa yang diatur dalam undang-undang dengan realitanya. Mestinya ini dianggap sebagai sesuatu yang inkonstitusional, melanggar aturan konstitusi. Maka kita bisa saksikan banyak contoh sebagian besar lahan, sawit dan tambang emas dikuasai oleh perusahaan swasta. Termaksud yang baru-baru ini ada korupsi terkait dengan perusahaan timah, batu bara, dan lain sebagainya. Maka perusahaan-perusahaan swasta yang biasanya mengelola sumber daya alam tersebut adalah orang-orang yang sangat dekat dengan elit politik. Itulah alasan yang kedua bahwa oligarki mencengkram Indonesia, sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh hanya segelintir orang. Yang ketiga, media dikendalikan oleh oligarki. Sebagaimana kita ketahui bahwa media massa dimiliki oleh beberapa konglomerat atau oligarki yang tentunya memiliki kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Tentu seorang pemimpin, seorang presiden, seorang penguasa yang berkompromi dengan oligarki, seandainya mereka melakukan kezoliman, tentu mereka sangat khawatir juga dengan sikap rakyat atau sikap masyarakat. Jika masyarakat tersadarkan, bisa masyarakat marah terhadap kondisi ini, tentu ini yang sangat dikhawatirkan oleh penguasa dan oligarki. Bagaimana supaya masyarakat tidak sadar? Bagaimana supaya masyarakat tidak marah? Maka fakta tentang penguasaan sumber daya alam, kezoliman yang dilakukan oleh oligarki, kesewenang-wenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oligarki yang di-backup oleh penguasa, tentu hal ini tidak boleh sampai kepada rakyat. Sampainya fakta tersebut kepada rakyat tentu melalui jalur media, baik media elektronik maupun media cetak. Disinilah pentingnya oligarki mengendalikan bahkan memiliki media, baik memiliki secara langsung ataupun dengan kekuatan finansialnya, dia bisa membeli berita-berita agar dibelokkan tidak sesuai dengan fakta. Karena yang ditakutkan oleh mereka
terjadi kesadaran umat, sehingga umat menuntut penguasa untuk kemudian menerapkan aturan secara tegas. Disinilah kepentingan oligarki mengendalikan media, dan itu kita bisa saksikan. Selanjutnya, kita tahu undang-undang yang diketuk oleh legislatif mayoritas menguntungkan para elit politik, elit ekonomi maupun elit oligarki. Banyak sekali regulasi yang dibuat untuk kepentingan bisnis elit, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya misalnya bagaimana terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha besar dibanding pekerja. Kita paham di dalam sistem politik demokrasi, trias politika, kita memahami bahwa legislatiflah yang mengeluarkan undang-undang. Tentu oligarki punya cara bagaimana undang-undang yang diterbitkan oleh legislatif menguntungkan kepentingan mereka. Tentu ini menjadi investasi bagi mereka. Mereka harus menempatkan orang-orang mereka di dalam kursi-kursi legislatif, baik tingkatan daerah maupun provinsi maupun tingkatan pusat, agar undang-undang yang ditetapkan, yang diflurkan oleh legislatif menguntungkan kepentingan mereka. Investasi ini bisa jadi mereka terlibat langsung masuk dalam legislatif atau menggunakan kekuatan finansialnya untuk mengatur terbitnya undang-undang sesuai dengan kepentingan mereka. Lalu yang kedua, apa sih bahayanya penguasaan ekonomi Indonesia ini oleh oligarki? Atau kita tidak merasa berbahaya? Kalau kita perhatikan bagaimana sikap dari tokoh-tokoh liberal pun sangat mengkhawatirkan terkait dengan penguasaan oligarki di Indonesia ini. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa dampak dari penguasaan oligarki? Yang pertama, dampaknya adalah rakyat sulit mengakses kekayaan negara. Sumber daya alam yang melimpah tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia karena hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Contoh kasus, harga listrik yang cukup tinggi, BBM yang mahal karena dikelola oleh perusahaan swasta yang mencari keuntungan. Kalau kita bandingkan harga BBM Indonesia yang mana sebagai negara berkembang hampir sama dengan harga dari negara maju. Tetapi tentu berbeda pendapatan per kapita negara Indonesia dengan negara maju. Meskinya harga BBM kita sebagai negara berkembang yang pendapatan per kapitanya jauh lebih rendah dibanding negara maju, harganya jauh lebih rendah ketimbang harga BBM di negara maju. Ini dengan dampak daripada oligarki ini sehingga menyebabkan rakyat susah mengakses kekayaan negara karena kekayaan negara dikuasai oleh oligarki. Demokrasi yang diterapkan di negeri ini kita bisa saksikan ternyata semu dan penuh dengan manipulasi politik. Karena kekuasaan hanya berputar di kalangan elit saja, karena merekalah sebagai pemilik modal. Rakyat hanya dijadikan sebagai alat dalam pemilu, sementara kebijakan tetap dikendalikan oleh oligarki. Kita bisa saksikan dampak daripada cengkraman oligarki di negeri ini, adanya ketimpangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi semakin lebar karena kekayaan negara tidak terdistribusikan secara adil. Kalau kita perhatikan, Indonesia memiliki banyak miliarder, tetapi di saat yang sama banyak juga jutaan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada penguasa, ada oligarki yang menguasai jutaan hektar HPH. Di sisi lain, ada rakyat Indonesia yang bahkan 1 meter sejengkal tanah pun tidak dimiliki. Tentu ini gap yang sangat jauh.
Kenapa ini terjadi? Karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme, yang mana oligarki yang semestinya tidak boleh mengelola, menguasai kepemilikan umum, di dalam sistem ekonomi kapitalisme mereka punya hak untuk mengelola kepemilikan umum. Dampaknya terjadi gap yang sangat jauh antara yang miskin dengan yang kaya. Selanjutnya, dampak dari cengkraman oligarki ini adalah terjadi pelemahan kedaulatan negara. Karena ekonomi dikendalikan oleh segelintir orang. Kebijakan negara lebih tunduk pada kepentingan mereka dibanding kepentingan nasional. Kita bisa saksikan yang terbaru bagaimana kasus terkait dengan perebutan tanah oleh oligarki terhadap rakyat di Tangerang. Di sisi yang lain, oligarki yang dituduh menguasai, oligarki yang dituduh mengambil hak rakyat secara semena-mena dalam momen tertentu diundang oleh presiden ke istana negara. Nah, kita bisa mengetahui bagaimana situasi politik ini. Dampak daripada oligarki adalah terjadi pelemahan kedaulatan negara. Karena ekonomi akhirnya bisa kita ketahui dikendalikan oleh segelintir orang. Kebijakan negara lebih tunduk pada kepentingan mereka dibanding kepentingan nasional. Contoh kasus yang baru saja bisa kita saksikan, bagaimana head to head antara rakyat di Tangerang, Banten dengan oligarki. Sang oligarki bahkan diduga melakukan pemagaran laut berkilo-kilo kilometer. Buktinya sudah sangat terang benderang. Tetapi di sisi yang lain, sang penguasa, sang pemimpin mengundang oligarki yang dituduh menguasai hak rakyat dan memagar laut tersebut diundang di istana negara. Ini bentuk dari lemahnya kedaulatan negara karena penguasa, karena politik dikendalikan oleh oligarki. Sehingga banyak kebijakan ekonomi politik yang ditentukan oleh pemilik modal, bukan ditentukan oleh rakyat. Lalu bagaimana cara khilafah agar negara tidak dikuasai oleh oligarki? Islam memiliki sistem yang unik. Islam memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem demokrasi kapitalisme. Di dalam sistem khilafah, kekayaan negara dikelola untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir elit oligarki. Maka itu, Islam membagi kepemilikan menjadi 3 kategori untuk mencegah adanya penguasaan oligarki. Yang pertama adalah kepemilikan umum atau milkiyah amah. Sumber daya alam seperti minyak, gas, hutan, air adalah milik rakyat dan tidak boleh dimiliki oleh individu, swasta ataupun asing. Sebenarnya ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini sejalan dengan sistem Islam terkait dengan kepemilikan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti minyak, gas, hutan, meskinya dikelola oleh negara, yang mana keuntungannya nanti akan diserahkan untuk kemakmuran rakyat, untuk pendidikan, untuk sandang, pangan, dan lain sebagainya. Tetapi faktanya kalau kita perhatikan di negeri ini, sumber daya alam kita, emas misalnya, di Jaya Wijaya dikelola oleh asing, Freeport. Kita juga menyaksikan bagaimana minyak kita dikelola oleh Exxon, dikelola oleh Petronas, Shell. Bukan saja mereka mencoba mengambil kekayaan kita di hulu, mereka ternyata tidak puas. Mereka juga main di hilir, jualan eceran.
Luar biasa. Sedangkan di dalam Islam maka kepemilikan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kepemilikan umum. Untuk itulah sumber daya alam seperti minyak gas tersebut itu adalah milik rakyat, maka dikelola oleh negara dan keuntungannya diserahkan kepada rakyat. Sejalan dengan dalil sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang, rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, kategori kepemilikannya adalah kepemilikan negara atau milkiyah daulah. Maka sumber-sumber pendapatan negara seperti horoj, jizyah, gonimah, fa'i, dan lain sebagainya dikelola oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak boleh dijual atau diserahkan kepada asing. Dan yang ketiga, dari sisi sistem kepemilikan Islam, yaitu kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah. Seorang individu di dalam daulah Islam boleh menguasai kepemilikan individu dan hartanya diperoleh secara sah oleh individu akan dihormati oleh negara. Tetapi ia tidak boleh mengancam kepentingan umum. Maka rakyat di dalam daulah dipersilakan memiliki rumah, kendaraan, properti, dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak boleh dia menguasai kepemilikan umum sebagaimana yang terjadi di dalam sistem demokrasi kapitalisme. Selanjutnya, larangan sistem politik uang di dalam sistem daulah. Dalam sistem kekhilafahan, pemimpin dipilih berdasarkan ketakwaan dan kapasitasnya, bukan karena modal dan dukungan elit politik. Sebagaimana di dalam sistem demokrasi yang memiliki modal yang bisa mengakses ke dalam elit politik. Islam melarang suap dan politik uang dalam pemilihan pemimpin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat penyuap dan yang disuap. Sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah pada masa sistem kekhilafahan pernah menolak hadiah dari pejabat dan konglomerat karena dikhawatirkan bisa mempengaruhi kebijakan negara. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Khilafah tidak tergantung pada pajak rakyat, tetapi mengelola kekayaan alam dan kemaslahatan umat. Berbeda dalam sistem politik demokrasi kapitalisme. Sebagaimana yang diterapkan di negeri ini, APBN terbesar negara hampir 80% lebih bersumber dari pajak. Rakyat beli makanan, kena pajak. Rakyat beli baju, kena pajak. Rakyat beli kendaraan, kena pajak. Karena tidak ada lagi sumber kekayaan yang bisa dikelola oleh negeri ini, kecuali mereka bergantung kepada pajak. Maka kalau kita perhatikan, mayoritas APBN itu bersumber daripada pajak. Yang mana pajak ini akan memberatkan rakyat. Sedangkan di dalam sistem ekonomi Islam, khilafah tidak tergantung sumber pendapatannya kepada pajak rakyat. Pajak hanya akan diambil kalau dalam masa paceklik sumber kekayaan yang lainnya tidak ada. Jika sumber kekayaan alam lainnya ada, maka pajak tidak menjadi sumber pendapatan negara. Tetapi sumber terbesar pendapatan negara adalah dari pengelolaan kekayaan alam, yang mana hasilnya untuk kemaslahatan umat. Sehingga hasil dari pengelolaan tersebut, negara menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Khalifah bertanggung jawab terhadap sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, sehingga tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, sandang pangan gratis, karena itu amanah sebagai seorang khalifah
yang mana dananya diambil dari pengelolaan sumber kekayaan alam. Sedangkan di dalam sistem demokrasi kapitalisme, kepemilikan umum ini bisa dimiliki oleh individu. Bagaimana sistem ekonomi Islam yang berkeadilan? Maka di dalam sistem kekhilafan tidak akan ada sistem ekonomi ribawi. Sistem ekonomi ribawi akan dilarang dalam negara daulah, serta utang luar negeri yang membuat negara tunduk pada kepentingan kapitalisme global akan dilarang dalam sistem khilafah. Selanjutnya, pengawasan yang ketat terhadap pejabat. Agar pejabat tidak korupsi dan menjadi bagian dari oligarki, maka Islam melarang pejabat memperkaya diri dan jabatannya. Khalifah Umar bin Khattab dalam mekanisme pemerintahannya kepada para pejabat-pejabat yang diutus oleh sang khalifah yaitu Umar bin Khattab, yang dilakukan adalah pejabat-pejabat tersebut sebelum menjabat harus melaporkan kekayaannya. Dan setelah akhir jabatannya, dia pun harus melaporkan kekayaannya. Misalnya saja seorang pejabat diutus oleh Umar bin Khattab selaku khalifah. Selama 5 tahun, harta kekayaannya sebelum menjabat 100 juta. Lalu kemudian setelah 5 tahun menjabat dilaporkan kembali harta kekayaannya 10 miliar. Maka ini akan dihitung oleh khalifah. Masuk akal tidak kenaikan hartanya selama menjabat selama 5 tahun. Padahal pendapatannya jelas bisa dikalkulasi. Ketika ada selisih yang tidak masuk akal ini, maka kekayaannya akan diambil oleh negara. Begitu mekanisme pengawasan ketat yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu bagaimana mencegah monopoli dan kartel? Islam melarang monopoli dan menimbun barang untuk mengontrol harga. Di dalam mekanisme ekonomi, negara tidak campur tangan di dalam mekanisme pasar. Mekanisme pasar diserahkan kepada mekanisme ekonomi diserahkan kepada pasar. Negara tidak menetapkan harga terendah. Semua itu mekanisme ekonomi diserahkan ke dalam mekanisme pasar. Artinya apa? Artinya produk yang terbaik dengan harga yang kompetitiflah yang akan diterima oleh pasar. Sedangkan harga yang mahal dengan kualitas yang buruk tentu tidak akan terserap oleh pasar. Dengan seperti itu, bahwa mekanisme ekonomi diserahkan kepada pasar, yang diuntungkan adalah rakyat karena rakyat mendapatkan barang dengan kualitas baik dengan harga yang kompetitif. Negara hanya memastikan tidak boleh ada monopoli dan tidak boleh ada yang melakukan penimbunan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan memonopoli kecuali orang yang berdosa. Maka pada waktu itu Khalifah Umar bin Khattab pernah melarang pedagang menimbun gandum agar harga tetap stabil untuk rakyatnya. Maka tanggung jawab negara menyerahkan ekonomi kepada pasar, memastikan tidak boleh ada yang memonopoli dan melakukan penimbunan. Kalau kita perhatikan pada masa kegemilangan Islam, bagaimana contoh para khalifah bisa mensejahterakan negaranya. Sebagaimana pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Umar pernah mencegah pejabat dan keluarganya memperkaya dirinya sendiri. Bahkan anaknya sekalipun, Abdullah bin Umar. Dan Umar pernah menindak tegas gubernur yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ada seorang pejabat gubernur yang mengambil hak warga negara. Bahkan warga negaranya pun adalah orang Yahudi. Dia mengambil tanahnya untuk kepentingan kaum muslimin, yaitu pembuatan masjid. Ketika sang Yahudi melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab memberikan sepotong tulang unta
Lalu kemudian digariskan tulang itu, diserahkan kepada sang Yahudi untuk diserahkan kepada gubernur. Ketika tulang unta itu sampai gubernur, sang gubernur tersebut kemudian khawatir, lalu kemudian menyerahkan kembali kepemilikan tanah tersebut kepada sang Yahudi. Karena keadilan itulah yang menyebabkan seorang Yahudi masuk Islam. Selanjutnya kita bisa saksikan bagaimana keadilan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah menghentikan semua praktek korupsi dan mengembalikan kekayaan negara ke Baitul Mal. Serta beliau menolak hadiah dari para pejabat dan konglomerat agar tidak terkait dengan kepentingan mereka. Juga kalau kita saksikan pada masa kekhilafan Utsmaniyah, bagaimana kekhilafan Utsmaniyah mengendalikan sektor perdagangan dan industri agar tetap dalam kendali negara, bukan para pengusaha kaya. Pada masa kekhilafan Utsmaniyah juga mereka mengatur distribusi tanah agar tidak hanya dimiliki oleh segelintir elit politik. Kesimpulannya adalah ternyata khilafah memiliki sistem yang mencegah negara dikuasai oleh oligarki. Bagaimana caranya? Yang pertama, khilafah mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, bukan untuk elit ekonomi. Kepemilikan dibagi 3, kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu. Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai individu, sehingga negara yang mengelola sumber daya alam tersebut untuk kepentingan rakyatnya. Selanjutnya, khalifah melarang politik uang dalam pemilihan pemimpin dan mencegah korupsi dan pengayaan diri oleh pejabat sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kepada setiap yang menjabat harus melaporkan kekayaannya, lalu kemudian dibandingkan setelah nanti masa akhir jabatannya. Dan kekhilafahan juga akan menghilangkan monopoli dalam sistem kapitalisme yang menguntungkan segelintir orang. Dan yang terakhir, kekhilafahan akan menjamin kesejahteraan rakyat dengan sistem ekonomi Islam yang adil. Dengan sistem inilah negara akan tetap berada di tangan umat, bukan dikuasai oleh segelintir orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.